Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hariyuntarto Swandono, Master of Science. Saya adalah dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Sebagai seorang dosen, sejak ditetapkan sebagai dosen tetap pada tahun 2018, saya selalu menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara ketiga kewajiban tersebut, passion saya lebih condong kepada bidang kependidikan, dengan rincian bidang pendidikan 60%, bidang penelitian 20%, dan bidang pengabdian kepada masyarakat 20%. Untuk memaksimalkan dampak dari ketiga bidang tersebut, saya secara aktif mengintegrasikan hasil penelitian khususnya dalam bidang biologi farmasi dengan fokus tanaman obat ke dalam materi perkuliahan dan praktikum laboratorium. Pada program studi S1 Farmasi, saya mengampu salah satu mata ajar praktikum farmakognosi dengan bobot 1 SKS. Mata ajar ini merupakan mata ajar wajib bagi mahasiswa program S1 Farmasi yang bisa ditempuh di semester 3. Pembelajaran dimulai dengan menginformasikan kontrak praktikum dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Deskripsi praktikum dari praktikum ini, praktik farmakognosi merupakan cabang ilmu farmasi yang memuat tentang penggunaan dan pengenalan bagian-bagian dari tumbuhan yang mengandung bahan obat, baik secara makroskopis maupun mikroskopis, untuk keperluan identifikasi, serta menganalisis zat-zat yang berkhasiat di dalam tumbuhan. Capaian pembelajaran mata ajar praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sediaan farmasi, makanan, dan obat tradisional, serta melakukan penelitian dasar dan terapan di laboratorium farmasi. Capaian pembelajaran praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu simplisia, mengetahui sistem mutu, dan konsep ISO 17025. Bahan kajian praktikum farmakognosi meliputi pengenalan mikroskop dan analisis parameter non-spesifik, serta menganalisis makroskopis dan mikroskopis berbagai jenis simplisia seperti amilem atau padi, folium atau daun, rizoma atau rimpang, cortex, fructus atau buah, lignum, flos atau bunga, dan semen atau biji. Pembelajaran saya laksanakan secara tatap muka atau luring di laboratorium farmakognosi. Saya mengimplementasikan pendekatan DIA atau Delivery Interactive Assessment dalam pembelajaran. Delivery informasi dilakukan melalui ceramah dengan presentasi visual yang menampilkan anatomi tanaman asli, disertai praktikum langsung meliputi pembuatan preparat, analisis organoleptik dengan indera penglihatan, penciuman, dan perasa. Uji parameter spesifik menggunakan pengamatan makroskopis dan mikroskopis, serta uji parameter non-spesifik yang meliputi pengukuran kadar air dan kadar abu. Interaktif mencakup diskusi kelas, praktikum terpadu di laboratorium, dan konsultasi secara daring melalui Telegram atau Zoom. Assessment dilakukan melalui pretest, laporan praktikum, dan post-test untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara komprehensif. Komposisi penilaian akhir yang saya berikan yaitu keaktifan 5%, pretest 15%, post-test 30%, proyek 25%, laporan hasil praktikum 25%. Adapun inovasi praktikum ini adalah mahasiswa dapat menganalisis jamu serbuk komersial secara berkelompok dengan mengidentifikasi fragmen spesifik dan mencocokkannya dengan komposisi kemasan yang ada pada kemasan itu sebagai penilaian kemampuan analitis dari mahasiswa. Berikut ini adalah video salah satu kegiatan praktikum farmakognosi dengan topik analisis mikroskopis simplisia, amilem, dan folium yang saya laksanakan di laboratorium farmakognosi Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di acara praktikum farmakognosi ya. Mungkin Anda pernah ketemu dengan saya di acara praktikum lain, tapi di acara ini
Kita akan bertemu di acara praktikum farmakognosi ya. Jadi pengampu di mata kuliah ini, di praktikum ini ada beberapa, yaitu saya, Pak Hari Untarto, kemudian juga Pak Sopi, Bu Nurul, dan Bu Diwahyuni. Serta nanti akan didampingi oleh 2 laboran, yaitu Bu Dini Rizkia dan Bu Hasni. Ya. Ini adalah materi acara praktikum yang akan kita jalani. Farmakognosi itu deskripsinya adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang bahan alami. Apa? Ada yang tahu farmakognosi itu apa? Ada yang tahu? Iya, jadi farmakognosi adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang penggunaan bahan alami untuk bahan obat. Jadi dalam praktikum farmakognosi kita nanti akan banyak menggunakan simplisia. Ya, jadi simplisia itu adalah bahan alami yang belum mengalami pengolahan apapun ya, jadi belum mengalami proses pengeringan ya. Jadi bahan yang akan digunakan untuk bahan pembuatan obat ya. Di acara praktikum kita nanti simplisianya akan banyak berupa serbuk ya. Ada yang tahu kenapa simplisia ini perlu dibikin serbuk pada acara farmakognosi? Ya, silakan. Mungkin dibuat serbuk karena agar lebih gampang diamati di mikroskop. Lebih mudah diamati di mikroskop. Ada pendapat lain yang mungkin lebih tepat? Saya, Pak. Ya, menurut silakan. Saya mungkin lebih mudah untuk dijadikan obat. Jadi bisa dikonsumsi oleh manusia lebih mudah masuk ke Lebih dalam mudah tubuh. Iya. dikonsumsi Dicerna, ketika iya. dicerna. Jadi dibikin serbuk itu karena supaya lebih mudah dikeringkan ya. Ini misalnya apel ya. Apel kalau tidak dibikin serbuk kan nanti yang kering cuma bagian permukaannya ya. Sedangkan bagian dalamnya tidak kering. Jadi kalau tidak dibikin serbuk nanti pengeringannya tidak merata. Oleh karena itu dengan dibikin kecil-kecil gini nanti ini jadi lebih mudah kering. Bisa sampai dalamnya keringnya juga selain itu nanti proses pengeringannya juga lebih cepat karena ini permukaannya lebih luas. Oke, kemudian juga selain itu kalau dibikin serbuk itu biasanya kan dinding selnya ini rusak ya. Seperti kita ketahui di dalam sel itu biasanya ada isinya sel ya. Isinya sel itu ada inti sel, ada kloroplas, ada retikulum endoplasma ya, ada badan Golgi dan lain-lainnya. Jadi biasanya di sini ada juga vakuola. Vakuola itu biasanya tempatnya menyimpan metabolit sekunder tanaman ya. Jadi kalau bahan tanamannya itu dibikin serbuk, kemudian dinding selnya rusak, itu nanti bahan kimia atau metabolit sekunder yang ada di dalam vakuola ini bisa lebih mudah keluar ya. Karena dinding selnya sudah rusak. Kemudian juga nanti kalau diberi larutan pelarut, ini juga lebih bisa tersari keluar ya, karena ini dindingnya sudah rusak. Ya, jadi gitu alasannya kenapa dibikin serbuk ya. Jadi acara praktikum kita nanti yang akan kita jalani selama 1 semester ini adalah yang pertama kita kan belum langsung mengamati. Jadi sebelum mengamati kita kenalan dulu dengan mikroskop dan cara penggunaannya ya. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan simplisia. Ini simplisia yang berupa serbuk yang sudah dikeringkan ya. Jadi ini nanti tugasnya tidak hanya 1 hari 2 hari, ini bisa sampai 2 minggu. Jadi ini nanti boleh dicicil dari sekarang. Terus nanti dikumpulnya menjelang postes atau setelah postes ya. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan pengamatan analisis tentang makroskopis dan makroskopis amilem ya. Jadi untuk penilaian keseluruhan nanti diambil dari acara pretest. Pretest ini diselenggarakan sebelum acara praktikum dimulai. Ini biasanya mengambil dari
sesuai dengan bab yang akan kita hadapi pada hari itu. Kemudian keaktifan berarti aktivitas Anda pada waktu praktikum, apakah diam aja, apakah aktif, membuat preparat, ataukah hanya temannya yang buat terus Anda hanya jiplak, itu kan kurang bagus ya. Jadi keaktifan Anda nanti akan dinilai ya, bobotnya 10%. Kemudian laporan itu bobotnya 10%, dan tugas ini nanti yang berkaitan dengan proyek ini nanti akan diberikan selanjutnya. Kemudian acara post-test adalah 25%. Selanjutnya adalah beberapa pustaka yang digunakan ya. Baik, saya lanjut ya. Untuk buku acuannya ada banyak ya. Ini ada Materia Medica dari jilid 1 sampai 6. Ini nanti biasanya digunakan untuk mencocokkan apa yang Anda amati dengan gambar yang ada di Materia Medica. Jadi ini biasanya gambar-gambar fragmen-fragmen khas pada tanaman-tanaman yang ada di tanaman obat khususnya yang ada di Indonesia. Jadi untuk identifikasi dengan menggunakan Materia Medica. Kemudian nanti mungkin ada buku-buku lain bisa untuk menunjang. Jadi nanti kita simplisianya kita bebas ya, nanti mau gunakan daunnya atau buahnya atau batangnya. Jadi tergantung apa yang mau diteliti. Acara berikutnya adalah acara pertama ya. Jadi seperti yang sudah saya perlihatkan tadi di jadwal adalah pembuatan simplisia ya untuk tugasnya. Jadi sebelum kita ke tugas perlu kita ketahui dulu definisi simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk pembuatan bahan obat, tetapi belum mengalami pengolahan apapun ya, jadi belum dikeringkan. Simplisia sendiri itu ada macam-macam sebetulnya. Ada simplisia nabati atau dari tumbuhan, ada juga yang dari hewan maupun dari mineral ya. Untuk yang dari tumbuhan itu kita bisa menggunakan keseluruhannya. Jadi seluruh tubuhnya tanaman itu dipakai semua, mulai dari batang, daun, bunga, buah dipakai semua ya. Ini biasanya kalau tanamannya pendek ya, pada tanaman-tanaman berbatang basah biasanya itu bisa digunakan semuanya. Kemudian untuk tanaman yang berupa pohon itu sebaiknya kita fokuskan pada bagian mana yang kita gunakan. Misalnya daunnya saja, atau bunganya saja, atau batangnya, atau korteknya. Kortek ini bagian batang ya biasanya. Kemudian radik itu bagian akar ya. Jadi tergantung kepentingannya. Jadi kalau pada pohon itu sebaiknya kita fokuskan ke bagian mana yang kita gunakan, karena masing-masing bagian tanaman itu biasanya kandungannya beda-beda ya. Misalnya bagian daun dengan bagian bunga itu beda ya, kandungannya beda. Kemudian dengan bagian buah itu juga beda. Jadi perlu kita fokuskan di bagian mana ya. Jadi herba itu hanya khusus untuk yang tanamannya pendek saja, terutama yang berbatang basah. Nanti di praktikum kita banyak menggunakan tumbuhan, karena tumbuhan itu simpel ya. Jadi kalau hewan itu agak ribet, kan kandungan airnya beda-beda ya, macam-macam. Jadi agak repot. Kalau digunakan untuk praktikum lebih baik kita latihannya pakai tumbuhan saja ya. Jadi nanti di praktikum farmakognosi tentunya kita akan banyak bertemu dengan, pertama di bungkusnya simplisia itu biasanya ada nama ilmiah atau nama latin ya. Juga ada nama simplisia juga ya. Untuk nama latin atau nama ilmiah itu ada perbedaan sedikit ya dengan penamaan simplisia ya. Jadi untuk nama latin atau nama ilmiah itu biasanya terdiri dari nama genus dan spesifik epiteton atau penunjuk sifat khas dari tanaman tersebut ya. Misalnya ini ada tanaman Ixora grandiflora ini ya. Ini nama Indonesianya adalah Ixora grandiflora ya. Flora di sini kan bunga. Grandi itu banyak. Jadi ini tanaman ini punya banyak bunga ya. Ini nama latinnya adalah kembang soka. Kemudian contoh lain jadi grandiflora. Ini adalah kata sifat. Jadi tumbuhan ini punya flora. Flora itu bunga.
kemudian gerandi itu banyak, jadi bunganya banyak. Jadi tumbuhan soka ini punya banyak bunga pada satu tanaman. Kemudian contoh lain adalah Rosa alba. Jadi rosa itu adalah tanaman mawar ya. Alba itu menunjukkan sifatnya putih. Jadi ini mawar putih. Jadi kata kedua itu adalah spesifik epiteton atau penunjuk sifat khas dari tanaman itu. Oke ya. Kemudian untuk penulisannya, kalau kita menggunakan mesin ketik atau menggunakan komputer itu ditulis miring ya. Kalau ditulis tangan itu tidak usah dimiringkan, tapi ini di garis bawah. Ini mungkin yang bagian ditulis tangan nggak ada contohnya ya. Tapi kalau kita nulis tangan nanti di garis bawah gitu ya. Oke, ini contoh yang pakai komputer ini ya. Kemudian untuk tata nama Simplicia. Jadi nama Simplicia itu beda dengan nama ilmiah ya. Untuk nama Simplicia itu ada tiga cara ya. Tiga tipe. Tipe pertama adalah jadi mencuplik dari nama genusnya. Jadi ini misalnya tanamannya ini misalnya tanamannya ini ya, nama latinnya Curcuma canthoriza. Itu biasanya mencuplik dari nama depannya dulu atau nama belakangnya dulu. Jadi ini nama genus, kalau ini spesifik epiteton ya. Jadi ada yang mencomot nama depannya dulu, ada juga yang mencomot nama belakangnya dulu. Jadi tergantung tanamannya. Jadi satu tanaman itu mungkin bisa diteliti beberapa bagian tanamannya. Jadi satu tanaman mungkin bisa diteliti oleh dua mahasiswa, yang satu meneliti daunnya, yang satu meneliti rimpangnya. Nanti tinggal mengganti nama Simplicianya saja. Jadi kalau mau dipakai daunnya nanti tinggal diganti saja nama Simplicianya menjadi Singiberis litoralis folium misalnya ya. Kalau misalnya nanti di jahe misalnya ada yang meneliti rimpangnya nggak masalah ya, Singiberis rhizoma. Kalau mau meneliti daunnya namanya menjadi Singiberis folium. Atau misalnya bunganya nanti jadi Singiberis flos gitu ya. Jadi tinggal dirubah nama bagian tanamannya yang digunakan. Ini cara pembuatan Simplicia. Simplicia secara umum itu pembuatannya bisa langkah pertama ya adalah mengumpulkan bahan tumbuhannya dari alam ya. Jadi kalau kita mau meneliti sebaiknya kita fokuskan. Kalau tanamannya herba nggak masalah, diambil seluruh bagian tanamannya mulai dari batang, daun, bunga, buah. Kita gunakan semua. Tapi akarnya biasanya tidak digunakan ya karena kandungannya beda dengan yang di bagian atas tanah ya. Jadi sekalipun herba biasanya akarnya kita buang, tapi bagian yang di atas tanah tetap kita gunakan sebagai bahan. Untuk tanaman-tanaman pohon perlu kita fokuskan yang mau kita gunakan apanya? Daunnya, ataukah bunganya, atau buahnya ya. Jadi kalau kita mau meneliti bunga, ya kita kumpulkan bunganya saja ya, jangan bagian lain. Bagian lain kalau ikut terkumpul berarti nanti perlu disisihkan ya. Jadi mau meneliti daun misalnya ya, yang diambil bahan daunnya saja. Kalau nanti keikut dengan ranting, disisihkan di sortasi basah. Pada waktu sortasi basah berarti nanti ini bahan tumbuhannya masih seger ya. Tapi nanti bagian-bagian lain yang tidak kita gunakan itu kita sisihkan. Juga misalnya ada yang sudah tua sehingga layu itu juga bisa disisihkan, atau mungkin sudah kena jamur itu bisa kita sisihkan di langkah sortasi basah. Setelah langkah sortasi basah, terus kita lakukan pencucian ya. Jadi pencucian itu berarti nanti bahannya ini yang sudah dilakukan sortasi basah itu dicuci di air ya. Air yang bagus adalah air yang mengalir. Jadi air yang mengalir adalah air yang di keran itu ya. Jadi menggunakan keran itu airnya kan mengalir. Jadi bahan tumbuhannya nanti dibiarkan kena cucuran air mengalir ya. Supaya nanti kotoran-kotoran yang ada pada tumbuhan itu, bahan tumbuhan itu bisa ikut terhanyut ya. Jadi bisa ikut hilang. Jadi sebaiknya yang airnya mengalir. Kalau sudah cukup kering terus dirajang ya.
Dirajang itu berarti diiris tipis-tipis. Perajangan ini tujuannya apa? Untuk itu ya, memperluas permukaan sehingga nanti pada waktu dikeringkan bisa mudah kering dan keringnya bisa sampai ke dalam ya. Jadi ini nanti di proses selanjutnya adalah pengeringan. Pengeringan nanti ini bisa menggunakan sinar matahari bisa atau menggunakan oven juga bisa. Tergantung dari bahan tanamannya. Kalau tanamannya mengandung minyak siri itu kalau di suhu ruangan saja biasanya atau di oven ya, apalagi di oven itu biasanya cepat menguap. Jadi proses pengeringannya kalau mengandung minyak asiri, tanaman itu bahan tanaman itu mengandung minyak asiri, baiknya menggunakan sinar matahari. Atau kalau lebih aman lagi, misalnya minyak asirinya sangat mudah menguap, cukup di suhu ruangan, terus ditutupi pakai kain hitam, ya. Suhu antara 40 sampai 60 derajat. Itu suhu yang aman untuk bahan tanaman, aman untuk dikeringkan dan senyawanya tidak banyak rusak. Oke, ini di sortasi kering. Jadi sortasi kering itu adalah sortasi yang dilakukan pada waktu bahannya sudah kering. Kalau sortasi basah ini berarti sortasi yang dilakukan ketika bahan bangunannya masih segar ya. Sortasi itu apa? Sortasi itu ya menyisihkan ya, memilah, menyingkirkan yang enggak kita pakai. Kemudian kalau sudah dilakukan sortasi kering, sudah kering, ini sebetulnya ada satu langkah lagi di sini, dibikin serbuk ya. Dibikin serbuk itu nanti bisa menggunakan blender ya, jadi di blender. Kalau nggak ada blender gimana? Pakai apa? Pakai alu ya. Udah jadi serbuk ya, kita wadahi ya. Kita masukkan ke dalam wadah. Ya, jadi prosesnya adalah pewadahan. Pengemasan ya. Jadi nanti serbuknya disimpan di apa? Yang paling bagus pakai apa? Ini di sini ada contoh-contoh serbuk yang wadahnya udah bagus ya. Yang paling bagus adalah wadah dari kaca ya. Kalaupun ada yang pakai plastik itu biasanya kurang bagus karena nanti biasanya plastiknya bereaksi dengan isinya ya. Jadi mungkin simplisianya jadi kurang murni kalau disimpan dalam jangka waktu lama. Yang paling bagus adalah menggunakan toples kaca ya. Oke. Kalau sudah diwadahi kemudian disimpan. Disimpan itu maksudnya ya ini toples yang sudah dikasih simplisia di dalamnya tadi kita simpan di rak ya. Rak pada suhu kamar ya atau di lemari di suhu kamar. Jadi tidak usah pakai kulkas ya. Kemudian ini ya pengumpulan simplisia ya. Jadi pada waktu mengumpulkan simplisia yang perlu diperhatikan adalah bagian tanaman apa yang akan diteliti. Jadi kalau mau meneliti bunganya ya cukup yang diambil bunganya saja ya. Kalau mau diambil daunnya saja ya diambil daunnya saja. Kemudian umur tanaman yang digunakan. Jadi misalnya kita mau ngambil daun itu yang bagus itu yang daunnya sudah cukup dewasa ya, sudah hijau, jangan yang kuning. Kalau kuning itu berarti daunnya sudah terlalu tua. Kalau sudah terlalu tua berarti nanti metabolis sekundernya sudah turun ya, sudah hampir habis. Kalau terlalu muda juga metabolis sekundernya kurang begitu banyak, jadi kurang optimal. Waktu panen ya, waktu panen ini misalnya diambil pada waktu musim hujan ataukah musim kemarau. Misalnya jahe, tanaman jahe itu yang bagus itu dipanen pada waktu musim kemarau ya. Kalau pas musim hujan itu biasanya metabolit sekundernya kurang banyak. Kemudian lingkungan tempat tumbuh ini juga pengaruh ya. Lingkungan tempat tumbuh ini misalnya di dataran tinggi sama dataran rendahnya. Kemudian jenis tanah juga ya. Suhu ya juga ya. Baik, untuk praktikumnya mari kita latihan pakai amilem dulu ya. Amilem kita di praktikum ini kita pakai amilem orize atau amilem dari beras ya. Kemudian juga ada amilem ya ini ya. Jadi kita pakai amilem beras atau orize
kemudian amilem solani, amilem medis, amilem manihot, dan amilem marante ya. Jadi amilem itu sebetulnya bukan kita panen atau kita ambil senyawa metabolit sekundernya, tapi amilem itu biasanya digunakan untuk pembuatan tablet ya dari suatu obat yang menggunakan bahan tanaman ya. Sebetulnya tidak hanya bahan tanaman ya, yang dari obat-obatan modern itu juga banyak yang menggunakan amilem juga ya. Jadi amilem di sini fungsinya hanya sebagai bahan pengisi atau untuk pembuatan tablet. Amilem itu menentukan keras tidaknya tablet nanti ya. Jadi ada yang amilem dibuat dari beras maupun dari kentang maupun dari jagung maupun dari singkong ya. Kita nanti caranya ambillah obyek gelas. Anda bawa obyek gelas. Jadi nanti untuk membuat preparatnya nanti silakan Anda ambil sedikit saja sampelnya amilem dengan menggunakan sendok atau sodip, lalu Anda letakkan pada obyek gelas. Ngambilnya amilem sedikit saja, karena kalau terlalu banyak nanti malah tidak teramati dengan baik di mikroskop. Kalau sudah, kemudian kita beri 1-2 tetes Aquades ya. Nanti netesnya pakai pinset. Kemudian kalau sudah ditetesi air, kita tutup pakai cover glass. Udah, kalau sudah ditutup pakai cover glass, kita amati di mikroskop ya. Kemudian nanti Anda amati dulu pakai perbesaran lemah, yaitu 10 kali 10, dan kemudian perbesaran kuat yaitu 40 kali 10 ya. Jadi 100 kali dan 400 kali. Perbesarannya tahu ya. Jadi perbesaran mikroskop itu adalah perbesaran okuler, lensa okuler dikalikan dengan perbesaran lensa objek ya. Yang perbesaran lemah adalah yang 100 kali, kemudian yang kuat adalah 400 kali ya. Silakan Anda lakukan. Nanti silakan yang sudah ketemu tunjuk jari atau tunjuk tangan, angkat tangan. Nanti akan saya cek apakah sudah betul apa belum. Oke ya. Oke, sudah betul. Kemudian ada yang amilem orize atau beras apa? Solani. Iya. Kurang besar ya, pakai perbesaran 400 saja supaya terlihat jelas. Ini perbesarannya berapa? 400. 400. Tanamannya apa? Solani ya. Oke. Ya, sudah betul ya. Ini tanamannya apa? Manihot. Manihot. Oke, kurang gelap ya. Baik adik-adik, kita sudah praktikum dan mencontohkan beberapa sampel di sini, ada amilem maupun daun ya, Simplicia amilem maupun Simplicia daun. Semoga acara hari ini ada manfaatnya untuk kalian bisa menambah pengetahuan dan bisa diaplikasikan di dunia nyata maupun di penelitian Anda ya. Semoga acara hari ini ada manfaatnya. Jadi saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Mari kita sudahi acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sajian video PDD UK TPT bidang mata ajar praktikum farmakognosi. Semoga sajian ini dapat bermanfaat untuk para mahasiswa dan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.